Berikutnya kita akan dengarkan lagi poin-poin yang sangat menarik karena dua narasumber tadi luar biasa, padat sekali. Tentu beliau akan menyampaikan banyak sebenarnya, tetapi kata-kata kuncinya sudah bisa kita tangkap. Tentunya saya yakin karena yang hadir pun di sini adalah para ahli-ahli juga di bidangnya yang nanti juga kita minta menanggapi. Jadi tidak bertanya sebenarnya, menanggapi seperti apa ini harus kita rencanakan bersama-sama. Baik, selanjutnya izinkan saya kita ke narasumber berikutnya, Pak Dr. Filosofi Hendrikus Andi Simarmata. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Menyelesaikan Master Urban Development Studies di Universitas Indonesia, cum laude, ini perlu saya sebut karena ini prestasi yang luar biasa. Dan PhD-nya di Universitas Bonn, Germany, juga magna cum laude. Dan saat ini beliau adalah Senior Researcher pada Center of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia. Jadi berikutnya adalah narasumber kita adalah peneliti yang juga sudah mendunia karena beliau juga adalah member dari ISOCAP, yaitu International Society of Urban and Regional Planners, dan beliau juga juga anggota dari Scientific Committee di ISOCAP. Karena di sini sebenarnya saya ketemu dengan para pakar Lampung ya. Jadi saya tidak akan mencoba menawarkan apa yang harus dilakukan, tetapi ingin mengajak untuk mendiskusikan kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu nanti tindak lanjuti dari seminar ini. Pertama mungkin saya ingin karena tadi Pak Sekda, Pak Fahrizal sudah mengatakan di sini multidimensional disiplin, jadi menurut saya penting juga saya menjelaskan siapa sih para perencana wilayah dan kota ini gitu ya. Jadi analogi yang lebih gampang adalah seperti dokter Bapak Ibu. Jadi kalau pasiennya ini adalah kota atau desa atau daerah yang merasa ada sesuatu dengan kota dan daerahnya, dia datanglah ke dokter. Nah, planologi itu prinsipnya sebenarnya cuma satu dari J.M. Desessare, saya kutip, tempat untuk semua dan semua pada tempatnya. A place of everything and everything in its place. Jadi cara kerja keilmuannya adalah bagaimana ada titik optimum ketika kita mengatur semua kegiatan di dalam satu wilayah. Optimum itu dari nilai ekonomi, sosial, dan wilayah. Saya akan mencoba memaparkan bagaimana cara mendiagnosis, kalau dokter kan juga ada alatnya ya, diagnosis ada hasil labnya. Yang kedua adalah bagaimana memberi resepnya. Ya, dalam waktu 15 menit ini saya akan coba menggunakan bahasa yang mudah-mudahan lebih mudah untuk dipahami oleh kita semua. Karena masalah kota, masalah metropolitan adalah masalah kita semua. Nah, ini kenapa kemudian kami berani mengklaim profesi kami adalah seorang dokter yang bisa membantu kota dan daerah Bapak Ibu untuk bisa lebih baik lagi. Karena di dalam teori perkotaan itu memang kita punya siklus. Pada era 90-an siklusnya itu adalah ada kota, terjadi kota. Kota itu supaya Bapak Ibu gampang ingatnya adalah K-nya itu konsentrasi. K-nya itu konsentrasi, jadi ada pemusatan. O-nya itu orang, pemusatan orang, penduduk. T-nya itu transportasi. Dan A-nya itu aktivitas. Jadi kota, jadi lebih mudah kan. Nah, ketika terjadi pemusatan kegiatan itu, maka dia akan menumpuk dan dia akan meluber, dan itulah yang disebut periurbanisasi, tahap kedua. Pinggiran kota mulai berkembang. Tadi Pak Harigani sudah menyotokkan dengan kota-kota baru. Nah, lalu kemudian karena sudah saking macetnya kembali lagi dia ke kota, mengalami deurbanisasi. Nah, proses ini, siklus ini dulu dikembangkan oleh Van der Burg. Tetapi karena ada kemajuan teknologi, terutama dalam transportasi, sehingga kemudian mereka mengalami conurbation, jadi ada penyatuan. Bapak Ibu mungkin ingat dulu Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu dirancang untuk kota satelit. Jadi 40 km supaya dia ada komuter, pengelajuannya 45 menit. Tetapi karena tidak terkontrol akhirnya menjadi sprawling, menyatu. Nah, Lampung apakah mengalami fase yang sama nanti dengan mereka? Apakah tempat ITERA itu adalah satellite city-nya Bandar Lampung atau seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang lebih tahu, tetapi yang saya ingin sampaikan
akan ada lebih cepat lagi yang namanya high speed train Jakarta-Bandung itu ditempuh dengan 45 menit dengan kecepatan high speed train itu. Artinya jarak commuting distance, Bapak Ibu yang tinggalnya di pinggir kota, kerjanya di kota, komuter itu akan 45 menit dengan jarak 120 km. Dan itu tidak berhenti sampai di situ, kita sedang mencoba mengoperasikannya. Tesla sudah mengembangkan yang namanya Hyperloop Transportation dan 300 km hanya dalam waktu 45 menit. Jadi perkembangan kota yang siklus ini berubah. Yang namanya tadi ada metropolitan, ada mega city, kemudian menjadi megalopolis dan menjadi mega urban region. Dan karena teknologi inovasi. Tetapi untungnya kita di sini tidak perlu gelisah karena sudah banyak yang mengalami metropolitanisasi ini. Next slide. Bupati-bupati di sekitarnya nanya dulu, kenapa saya perlu metropolitanisasi? Sehingga nanti provinsi tinggal common share-nya sama. Apa yang dimiliki Bapak Ibu yang sama bisa diselesaikan. Nah, kalau di Tokyo itu ada polusi udara dan backlog perumahan karena kendaraan pribadinya terlalu banyak. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kami dari Bogor bawa mobil semua masuk Jakarta, Jakarta yang kena asap. Industrialisasi, asapnya tidak terkontrol sehingga kemudian menjadi isu utama polusi udara dan backlog. Lalu di Kairo juga polusi udara, Greater Kairo. Dan di Moskow itu ada isu kriminalitas, ya, angka kriminalitas di pinggiran menjadi besar. Sehingga kemudian antar kepala daerahnya di sana mau menjalin kerjasama. Nah itu yang harus kita cari di Lampung ini apa? Kalau Bapak Ibu tanya kenapa Jabodetabek BKSP nggak jalan? Karena tidak ada rasa samanya. Kalau Jakarta udah penuh sampahnya baru panggil telepon Bekasi. Bekasi kan nggak mau digituin juga. Tapi Jakarta bilang kendaraan pendudukmu yang kerja di kami juga bawa banyak transportasi. Sampai itu ketemu dan kita bisa cerita lebih banyak lagi. Next slide, saya ingin agak fokus di Cina. Di Cina itu ada kita kebetulan jalan diajak kedutaan Cina untuk mempelajari metropolitan di Cina. Dia mengklasifikasikan dari develop metropolitan area yang lebih mature, jadi nanti kerjasamanya pada human resource. Lalu ada yang developing dan ada yang hanya mature saja. Nah kita kalau ke Beijing, di Chengdu dan Guiyang itu beda-beda kelembagaannya. Kalau kita mungkin yang sudah mature Jabodetabek, mungkin kita Lampung adalah bagian dari yang barunya. Nah lalu gimana mengidentifikasinya? Next slide. Nah itu metropolitan itu anggaplah kayak manusia, ada masa kecil, remaja dan dewasa. Sekolah, belanja, ya. Atau relatively dispersed, sudah ada, timur, selatan, barat sudah ada. Atau sudah absolutely dispersed. Kita di mana? Karena intervensinya akan beda antara absolute dengan absolute concentration dengan absolutely dispersed. Lihat demographic change-nya, perubahannya. Kalau di Jakarta perubahan penduduknya lebih cepat yang di Bekasi dan Tangerang Selatan dan Depok daripada Jakarta sendiri. Jakarta mengalami penurunan karena ada migrasi keluar. Nah berarti dia sudah sampai di absolutely dispersed yang di sebelah paling kanan. Nah ini makanya kita penting framework ini untuk kita bisa menyelesaikan. Next slide. Nah caranya mendiagnosis gimana? Kalau Bapak Ibu sakit kolesterol, asam urat, apalagi gula darah gitu ya. Nah itu cuma 5. Cek pusat kotanya, seberapa kuat dia menarik. Biasanya dalam 15-20 kilo, itu radius orang mau untuk bekerja dari rumahnya. Dia biasanya radiation circle, jadi dia biasanya adalah, makanya Bapak Ibu mungkin ada lingkar dalam, lingkar luar, udah kenal istilah-istilah itu ya. Sama, dia juga mengitari karena pusat itu menjadi orbit dari semua yang lain. Lalu expanded axis, ada sumbu-sumbu enggak? Sumbu itu misalnya dari timur barat, utara selatan. Lalu key points-nya apa saja yang menjadi pusat tarikan dan dia harusnya close network. Nah itu cara kita mendeteksi apakah kita mengalami gejala metropolitanisasi ini atau tidak. Kalau dibiarkan maka yang terjadi adalah seperti ini. Apa yang jelek dari sini?
mohon maaf, sama halnya dengan manusia kalau sudah obesitas. Kalau sudah obesitas, dia akan mengalami banyak komplikasi. Pertama adalah konsumsi energi yang tinggi. Begitu BBM naik dikit, goyang ekonominya. Polusi, kesehatan, stres, kesehatan warga. Bapak Ibu kalau 1 jam terus PP aja, kerja apa enggak stres, pinggang. Sangat fragile, sangat rapuh ya. Nah ini yang kita hindari. Jadi tidak harus terjadi yang namanya conurbation itu selama kita bisa mencari tahu apa yang harus kita kerjasamakan. Next slide. Nah ini saya kutip dari paparannya Pak Mulyadi Irsan. Sudah ada titik-titiknya, tapi ini berdasarkan kalau nggak salah rencana tata ruang. Ya. Coba kita lihat dari PKW Metro ke Bandar Lampung, apakah dia 15, 30 kilo atau 45 kilo? Yang tadi berdasarkan teori tadi ya. Ke PW ke Gedong Tatan berapa? Nah nanti kita lihat apa yang jadi masalah di situ, kalau next slide. Nah apa kita berubah dari mono ke polisentrik? Kalau kita berubah dari mono ke polisentrik, ini bukan poli-poli yang lain ya Bapak Ibu ya. Ini mono dan polisentrik saja. Banyak pusat, bukan banyak yang lain. Mohon maaf, nanti bapak-bapaknya happy nih kalau banyak yang lain. Kalau pusatnya banyak berarti anak panah itu akan kita coba alihkan supaya menghindari macet. Jalan layang, flyover itu hanya obat sementara. Jadi kalau Bapak Ibu sakit kepala hanya kasih obat bodrek. Tapi sakit kepala aslinya itu apa? Jadi saran saya jangan banyak jalan layang karena akan melayang-layang nanti kota Bapak Ibu ya. Next slide-nya adalah lihat West Coast, West East-nya, Barat Timurnya, dilihat mana titik-titik yang kemudian bisa jadi ringnya. Nah, wali kota dan bupati tadi berbicara mengenai titik ini. Jangan berbicara tanahnya punya siapa. Jangan. Makanya minta IAP dan teman-temannya untuk menstudi. Karena kalau sudah tanahnya punya siapa, keputusannya jadi beda. Bapak Ibu coba cek lokasi IKN, kenapa di situ? Saya tidak mau berdebat di situ, tapi kira-kira tadi saja. Oke, so apa yang harus kita siapkan? Terakhir 2 saja. 1, bagaimana strateginya? Saya diminta melakukan strategi. Sekali lagi, ada Pak Fahrizal di sini, ada Mbak Citra, ada Pak Mulyadi. Sudah banyak jago-jago planner di sini. Saya hanya ingin memberikan framework. 1 tuh visinya tuh apa? Berjaya oke, tapi yang paling esensi pada kebutuhan kita tuh apa? Kabupaten dan kotanya. Masalahnya apa sih gitu? Apakah iya masyarakat kota Lampung komplain terhadap polusi udara seperti di Kairo? Apakah iya kita punya masalah lingkungan, sampah terlalu banyak? Lalu waktu membangun koridor perkotaan, transportasi massal apa yang dikembangkan? Tentu BRT paling murah. Tidak ada yang menyangkal itu daripada LRT atau subway. Tapi kita belajar dong ke Sarbagita, ke Bandung, ke Palembang. Do you want to follow it again? Atau kita mencari sesuatu yang lain? Nah itu yang paling penting, jangan hanya ikut-ikutan. Kita nanti mendengar apa tantangan dan opportunity dari BRT di Jakarta. Bagaimana tantangannya? Saya mengevaluasi Trans Jogja di Yogyakarta, fail dia pada operational and maintenance cost aja nggak bisa ditutup dari ridership. Berarti kan project kereta api juga harus menjadi project property supaya ada non-fairbox income ke sana. Nah ini agak susah bahasanya, tidak bisa hanya dari tiket pemasukannya, tentu harus juga ada pemasukan yang lain. Lalu backbone metropolitannya sebesar apa? Mohon maaf, saya agak kritik ada metropolitan di Kalimantan sana, panjangnya 130 kilo. Saya bilang ini metropolitan apa? Ya gimana coba? Berarti kan harus ada high speed train di situ supaya dia bisa jadi satu komuter. Ini hanya, enggak Pak, ini sudah kesepakatan kepala daerah. Jadi supaya masuk, maaf di sebelah saya, dukungan pusat dibuatlah satu, yang agak gede-gede gitu. No, metropolitan harus sesuai dengan kebutuhan. Lalu cek betul di mana penetrasi kota akan terjadi, terutama yang alih fungsi. Bapak Ibu cek betul, wah ini sawah ini siap-siap nih, ada kawannya Pak Harigani mau tembak gitu kan, disiap-siap tuh dicari.
Tapi dicari tempat juga buat Pak Harigani dan kawan-kawan bisa berkreasi, ya, membuat rumah. Penyangganya seperti apa dan di mana untuk kegiatan permukiman baru yang lain. Jadi harus kita siapkan. Kalau itu sudah bisa, terakhir, nah resep apa yang disiapkan? Kalau saran saya tentu pakailah teknologi terkini dan ke depan akan datang. Kenapa saya mengatakan demikian? Mohon maaf, begitu electrical vehicle datang, mungkin sudah ada ya kendaraan sepeda motor pakai listrik, mobil pakai listrik, udah pasti akan masuk ke sini. Jadi transformasi massal ini menjadi tantangan besar kita ketika behavior atau pola perilaku kita didukung oleh electrical vehicle ini. Karena sebenarnya sifatnya sama untuk mengurangi emisi karbon, yang satu teknologinya diganti pakai listrik, yang satu memasukkan semua ke dalam satu gerbong bis atau gerbong kereta. Ya, travel time-nya itu jadi indikator, 30-45 menit itu travel time-nya. Kalau teknologi LRT bisa sampai 60-80 kilo, mainkan titiknya itu ke sana. Tapi di sepanjang titik itu jangan ada lagi dibolehkan yang bisa menjadi kompetitor, karena di sana nggak akan tumbuh-tumbuh. Itu politiknya, tapi itu jadi kesepakatan para kepala daerah. Manajemen pertanahan menjadi kunci, banking lahan itu. Izin Pak Andi, waktunya Yes. habis. Integrasi hubungan kota desa, kerjasama antar daerah, mari kita mulai dari data. Kalau Bapak Ibu Bupati, Wali Kota mau berbagi data, aman. Kalau nggak mau berbagi data nggak usah lah, nggak usah mimpi-mimpi metropolitan besar-besar. Oke, start from data dan terakhir disepakati infrastruktur apa yang mau dikembangkan tahun ini, 5 tahun lagi, baru kita sama-sama kerja. Dan diikat itu dalam rencana tata ruang metropolitan, dan setiap kepala daerah yang terpilih 2024 nanti harus mengikuti itu. Dibikinlah apa kayak surat-surat apa gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, next slide. Nanti silahkan kunjungi website IAP, bisa di order. Ada buku tentang Metropolitan Indonesia dan berbagai resepnya tadi yang lebih mendalam supaya bisa dibaca. Bukan promosi tapi ini untuk mengisi kas IAP. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Andi Simarmata. 7 strategi yang tadi saya catat nanti kita diskusikan. Untuk menghemat waktu terus berjalan dan para narasumber kita akan kembali jam 2 siang ini semuanya hampir bersamaan. Jadi berikutnya kita mohonkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Denny Juanda Puradimeja Dea yang akan menyampaikan tentang kelembagaan, strategi bidang kelembagaan. Saya bacakan CV singkat beliau. Profesor Denny Juanda Puradimeja adalah guru besar Institut Teknologi Bandung. Beliau pernah menjadi Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat dalam 2 kali periode 2007 sampai 2016. Beliau adalah penggagas dan ketua tim pembentukan dan pengembangan 3 metropolitan dan 3 pusat pertumbuhan di Jawa Barat. Luar biasa, ini pengalaman beliau kita dengarkan dalam 15 menit ke depan. Saya ingin sekali mengatakan juga bahwa beliau ini juga ahli di bidang lain. Beliau adalah guru besar di bidang geologi di ITB, Denny Juanda. Terima kasih Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baik, tadi sudah banyak dipaparkan. Saya juga sebetulnya banyak ini. Tapi untuk supaya mudah, saya ditugasi oleh panitia itu yang sederhana. Ya, menceritakan proses perwujudan dan kelembagaan wilayah metropolitan Lampung Raya. Ini belajar dari pengalaman Jawa Barat. Skenario-nya sama menurut saya ya Pak Sekda ya. Bahwa ini inisiatif perwujudan ini karena ini adalah lintas kabupaten kota, maka harus dari provinsi. Ya. Silakan dilanjut. Nah, ininya sudah hebat sekali ya. Rakyat Lampung berjaya. Misinya ada 6. Sudah luar biasa ya. Kehidupan yang religi, good governance, kualitas SDM ya. Kemudian infrastruktur ya.
masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Ini udah lengkap, tinggal perwujudannya barangkali tidak mudah ya. Nah, secara cepat silakan. Nah ini, jadi kota metropolitan ini tidak mungkin berdiri sendiri. Kenapa? Ada pusat pertumbuhan. Jadi khususnya kepada teman-teman sesama kepala Bapeda nih, saya dulu kepala Bapeda, jangan takut dengan metropolitan. Karena metropolitan itu sebuah fenomena, bukan akuisisi daerah. Ya. Jadi tidak ada misalnya ada satu kecamatan di salah satu kabupaten di luar Bandar Lampung, kemudian nanti itu masuk jadi Bandar Lampung, tidak begitu. Ya. Itu salah. Kalau itu namanya perluasan wilayah. Ya. Itu tolong yang dipegang dulu itu, sehingga kita ingin sesuatu, kenapa harus ada metropolitan itu, ya. Di undang-undang sudah ada ya, kota metropolitan penduduknya 1,2 jiwa. Itu berangkatnya dari situ. Ya, nanti kita lihat. Nah, banyak standar dan banyak mutu ya, ini dijelaskan di Undang-Undang 2007 itu sudah ada, kita sudah punya. Silakan dilanjut. Nah sekarang pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan itu biasanya dikatakan hinterland atau bagian dari ini yang mendukung metropolitan. Jadi keberadaan wilayah ini punya sesuatu ya, bermakna kepada inti, dan dari inti sendiri ada manfaat bagi di luar. Ya. Nah ini kira-kira kesimpulannya ini sebenarnya. Jadi kalau Pak Sekda akan membentuk metropolitan, itu jangan nunggu dari pusat ya. Nanti pusat merencanakan PKN kayak gitu. Mereka itu mau mikir se-Indonesia. Ya. Kami pengalaman dari Jawa Barat, kami saja kumpulkan stakeholdernya, akademisi, bisnismen, government, community, semua LSM semua kita kumpulkan. Tadi dari RE juga sudah ada semua begitu. Kemudian kita maunya apa gitu. Oleh karena itu metropolitan itu harus punya tema. Ya, growth center pertumbuhan harus punya tema. Nah jadi saya menargetkan nih Pak, kalau saya ditugasi nih Pak Sekda memimpin perwujudan metropolitan, saya jamin 22 Desember 2023 jadi itu. Ya. Betul. Ya. Jadi maksud saya memberi advice ya, bukan saya memimpin langsung, saya tidak di sini. Ini pengalaman. Jadi pengalaman saya ini ternyata simple gitu. Tetapi kalau kita nunggu dari pusat, nunggu dari ini, terus debat panjang segala macam, lama. Ya. Ini, nah secepat saja naskah akademik saya sudah berikan contoh outline-nya apa ya. Itu mulai dari karakteristik kawasan metropolitan sampai kelembagaannya. Karena biasanya ribut ini. Sesama wali kota dan bupati dilarang saling memimpin kan gitu Pak. Ya, oke, kita semua yang tidak bisa kita hormati, yang dikerjakan yang bisa saja, yang disetujui. Ya, misalnya kalau gubernur punya peran 2, kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi oleh karena itu metropolitannya ini kita mulai dari itu. Jadi jangan dipikir hanya Lampung aja metropolitan, tolong dibuatkan tuh di Tanggamus, Pesisir Barat dipikirkan. Ya. Nah kami di Jawa Barat kita bikin ada 5 indikator keberhasilannya. Pertama, secara ekonomi harus dijawab apa untungnya bagi Bandar Lampung, apa untuk periferiknya, terutama bagi rakyatnya. Ya, jawab itu gitu. Kan di sini ada Unila, ada Bagalah, ada UB dan seterusnya. Silakan ada pakar-pakar. Kedua, harus mensejahterakan penduduk. Kalau nggak sejahtera nggak usah jadi metropolitan. Ya. Harus yang ketiga modernisasi. Modernisasi itu bukan dengan IT, ya nggak usah pakai IT kalau modernisasi itu. Misalnya kalau janji izin bangunan atau izin sesuatu 10 hari ya 9 hari udah jadi gitu dan seterusnya. Ya. Kemudian keberlanjutan, sustainability lingkungan, ya baik itu fisik maupun budaya. Kemudian unit price. 5 ini segera dibuatkan Pak Sekda, masukkan dalam naskah akademik, debatkan dengan DPRD, kemudian kita jadi Raperda.
Nah jadi istilahnya yang berikutnya adalah metropolitan itu harus apa? Menghela pembangunan ekonomi Jawa Barat, nih yang pengalaman saya. Ya. Jadi apa? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi harus dijamin, investasi harus hadir, konsumsi harus terjamin, tenaga kerja, pendapatan. Kalau nggak gini nggak usah jadi metropolitan. Ya, silakan caranya bagaimana. Jangan hanya nanya Kemendagri, ke Bappenas, mereka juga pusing ngurus 38 provinsi, Pak. Ya. Kedua, menghela pembangunan ekonomi, menghela kesejahteraan masyarakat, akses terhadap pendidikan, lingkungan yang sehat, kehidupan yang layak. Jadi quality of life-nya itu harus dijawab. Ya, ini jago-jago nih dari Jakarta, ini para ini hebat lah, cepet. Di sini aja seminggu jadi ya Pak ya. Silakan lanjut. Menghela modernisasi di Jawa Barat ya, produktivitas, modern infrastructure, good governance, resource efficiency. Silakan lanjut lagi. Yang keempat, keberlanjutan pembangunan. Jadi bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga mungkin Jawa Barat dengan tetangga, dengan kita juga dengan Sumatera Selatan dan lain-lain. Silakan dilanjut. Nah ini saya tidak jelaskan karena ini bisa dibaca. Jadi ini biasanya ke organisasi pendekatan hybrid. Ya berikutnya Bu. Nah jadi ini. Jadi koridor ekonominya harus dibuat dulu. Kita lihat Lampung secara keseluruhan, jangan cuma Bandar Lampung gitu. Ya, lihat dulu. Nah, sehingga nanti ada 3 metropolitan ini yang besar ini. Kemudian ada growth center, kebetulan di selatan Jawa Barat itu adalah memang orang miskinnya banyak, mengertinya hanya tsunami gitu kan. Ya, kalaupun ada TV pasti kerja di Arab Saudi dan seterusnya. Terus Pak. Nah, ini dirancang sampai tahun 2025 karena udah lama. Terus ini pergerakan manusianya, ya kabupaten kotanya. Terus, nah ini setiap metropolitan harus ada tema pembangunannya. Growth center harus ada temanya. Ya, terus Pak, ini Cirebon, terus Pak, Keraton itu ya, budaya. Kemudian Bodebek Carrefour ini industri, ya kawasan Bekasi area. Terus. Kemudian di selatan, ini yang miskin ini, pusat pertumbuhan. Terus temanya apa? Pariwisata kah, pertambangan dan lain-lain. Silakan Bu. Ya, ini semua. Terus, jadi jangan dilihat Jawa Selatan itu, orang Jawa Barat itu ada pantai selatan tapi ngadepnya ke utara gitu. Jadi kalau mau ke Bali itu ke utara dulu gitu. Ya tidak perlu, dari selatan saja langsung. Terus Pak. Nah, organisasi itu biasanya ribut, ya. Metropolitan mau seperti apa? Udahlah, mending nyontoh. Kita studi Pak Sekda, kita ke Tokyo lah, ke Seoul, ke gitu ya Pak ya. Dilihat kemudian karakter metropolitan ini seperti apa. Ini ada. Nah, tata kelola itu penting. Tadi Pak Sekda juga paparannya, betul. Jadi bukan hanya organisasi, tata kelola, governance. Terus. Nah ini organisasinya, ini sekarang sudah jalan di Jawa Barat ya. Jadi kalau bicara untuk aturan-aturan, maka bertemulah ke birokrat. Tapi kalau bicara bisnis, jangan ke birokrat. Karena kalau pebisnis itu ya Pak, kalau pebisnis itu kan kalau ketemu bukan aturannya apa, untungnya berapa. Setuju nggak? Mana tadi Pak Joko? Betul. Ya, Pak. Untungnya berapa Pak? Kalau saya di sini. Tapi kalau birokrat, ini aturannya, ini izinnya segala macam ya. Oke, kita selesaikan. Makanya di sini ada yang merah, ya. Harus ada korporasi. Di Seoul itu ada namanya Metropolitan Development Corporation. Jadi memang itu 2 hal. Ini bahasa birokrat, ini bahasa bisnis gitu. Jadi kalau kita bicara ini di mana praktisnya Pak, serahkan aja ke BUMD lah, pasti di Pasekda banyak BUMD ya gitu. Izin Prof 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, terus. Ya, ini ajak tawaran di Jawa Barat, kita benchmarking terus. Ini tadi saya simpulkan ada Twin Metropolitan, ada 3 Metropolitan Bandung Raya. Jadi bandara itu dibuat enggak pakai APBD, APBD-nya tanahnya aja ya. Lainnya dari investor aja. Jadi istilah saya ke Pak Sekda,
bagaimana APBD-nya itu tidak perlu ini membangun metropolitan dengan konsep non APBD gitu. Terus Pak, nah ini kita lihat di Lampung itu ada kota Bandar Lampung, ada metro, ada Lampung Tengah, Lampung Selatan, gini. Saya mau absen dulu lah Bu, minta saya 2 menit tambahan Pak ya Bu. Dari Bandar Lampung nih, coba ngacung berapa orang yang hadir? 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Dari metro, 1, 2, 1. Dari Lampung Tengah, 1. Dari Lampung Selatan, 2. Dari Pesawaran, ya sekarang saya mohon kota Bandar Lampung, ya dari karakternya didukung oleh yang ini, ya. Tapi lupakan itu Pak, akuisisi daerah, nanti perluasan wilayah, udah nggak ada. Ini adalah sebuah fenomena, ya. Baik, ini sudah saya buat, ini sudah 1 juta udah memenuhi syarat, ya. PAD itu kita naikkan, misalnya Pak Sekda 3 kali lipat gitu. Saya memimpin PAD Jawa Barat sejak 7 triliun, ya. Kemudian sekarang sudah 32 triliun, ya. Jadi ya terserah kita datangi semua perusahaan-perusahaan, ya, bukan diminta-minta, enggak. Saya enggak pernah minta uang ke perusahaan. Tetapi bagaimana mereka mendatangkan balad-baladnya dari luar negeri itu masuk ke Jawa Barat gitu. Begitu caranya Pak. Terus Pak? 1 menit lagi Prof. Ya. Ya. Nah ini punya ini, itu sebuah kekuatan. Terus ini juga sama ya, ada kawasan ekonomi khusus, ya pajaknya dibebaskan dan lain. Terus Pak? Terus aja, langsung ke kesimpulan aja. Terus. Ya penutup, mohon Bu Citra ya. Pertama, ini Pak Sekda, metropolitan dan pusat pertumbuhan itu adalah sebuah fenomena, bukan upaya perluasan atau penggabungan wilayah daerah otonom. Ya, silakan, itu undang-undangnya sudah berkali-kali oleh tim hukum. Kedua, 4 prinsip jaminan peran penghela dari suatu kawasan, ya. Penghela kemajuan ekonomi, peningkatan perluasan mutu kesejahteraan, menghela modernisasi, pembangunan berlanjutan. Kalau ini tidak bisa dijawab, tidak usah ada metropolitan. Ya, mendingan bupati sendiri-sendiri, sporadik. Terus ketiga, nah ini tawaran bagaimana untuk percepatan proses perwujudan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung, ya. Dan dengan metropolitan pertama adalah metropolitan Lampung Raya. Ya, jadi kita lihat total, kemudian ini yang pertama kali. Jadi saya sudah buat agenda nih Bu Citra, nggak apa-apa ya. 1,5 menit. Ya, seperti saya menjadi asistennya Pak Sekda aja sama Pak Mulyadi. Jadi tanggal 18 Maret yang akan datang pada hari jadi ya Pak. Nah itu Pak Gubernur mendeklar bersama Bupati Wali Kota situ. Data di Pak Mul udah cukup untuk mendeklarasi. Ya, 23. Nah ini tugas Pak Kepala Bapeda membuat naskah akademik Pak. Ya, naskah akademik antara lain juga harus mencerminkan yang indikator keberhasilan supaya rakyat itu tidak protes. Dia jadi metropolitan karena dirinya dapat apa gitu, perusahaan dapat apa gitu. Ya. Misalnya kalau sekarang keset di depan rumah itu suka hilang, kalau jadi metropolitan tidak ada hilang lagi, misalnya begitu. Ya, kalau sekarang jadi orang kaya tidak bisa anaknya dapat beasiswa, kalau nanti bisa dapat beasiswa, begitu ya. Nah, yang ketiga ini Pak, April sampai November membuat perda, ya, perda. Nanti dengan DPRD-nya Pak langsung ke menteri-menteri gitu, digait. Dan tanggal Desember 22 pada Hari Ibu, siapa yang tidak setuju Hari Ibu? Ya kan? Kita resmikan metropolitan Lampung Raya. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, satu lagi pembicara kita, seorang ibu yang cantik dan masih muda tetapi banyak karyanya. Ibu Arini Lestari Putri, Master of Science. Beliau adalah Head of Infrastructure and Facilities Development Transjakarta.
Saya bacakan sedikit CV-nya. Beliau menyelesaikan S1-nya di program studi arsitektur Universitas Parahyangan. Beliau menyelesaikan S2-nya di Chalmers ya, University of Technology, Gothenburg, Sweden, dan di bidang Design for Sustainable Development. Beliau juga punya pengalaman-pengalaman banyak di proyek-proyek nasional maupun internasional. Di antaranya adalah proyek Transjakarta, proyek internasionalnya di Singapura dan Hong Kong yang berkaitan dengan urban design. Silakan Ibu atau Mbak Ari ya, lebih enak dipanggilnya. Kalau boleh 10 menit saja, inti-intinya saja silakan Mbak. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Saya agak deg-degan Bu, sejujurnya Bapak Ibu. Izin saya mewakili Pak Indrayana, direksi saya yang kebetulan sore kemarin mendadak ada panggilan untuk menemani Pak Dirut bertemu Pak PJ Gubernur. Jadi mohon kesediaannya untuk sedikit mendengarkan paparan dari kami dari Transjakarta. Jadi boleh dilanjut. Jadi ini sedikit mungkin kami perkenalkan karena kayaknya banyak teman-teman tadi yang tanya Transjakarta itu apa sih sebetulnya gitu. Jadi kami ini sebetulnya adalah BUMD. Kalau tadi di paparannya Pak Prof ini ada yang kotak merah. Jadi memang kami ini adalah BUMD yang bertanggung jawab untuk memastikan transportasi publik di Jakarta ini diberikan setara standarnya oleh siapapun, oleh operator manapun. Kira-kira seperti itu dan memang Pak Indrayana ini direktur kami. Boleh dilanjut. Ini sedikit mungkin background beliau gitu ya. Jadi memang beliau lama di konstruksi tapi memang setahun terakhir beliau bergabung dengan Transjakarta. Lalu next, ini mungkin bisa di skip karena tadi ini sudah dibacakan oleh Ibu ya Bu ya. Oke, jadi kita cerita sedikit tentang Transjakarta. Apa sih sebetulnya Transjakarta? Jadi balik lagi, Transjakarta itu sebetulnya ada BUMD. Kami bisa klaim bahwa kami ini adalah kami mempunyai trek terpanjang di dunia. Kami punya 247 rute, trek kami ada 230 km. Kita sekarang punya 13 koridor besar. Namun kami sedang membangun satu koridor tambahan itu jadi kami punya 14 koridor tahun depan. Dan pelanggan kami saat ini itu antara 725.000 sampai 1 juta pelanggan per hari. Boleh di next? Ini kira-kira sedikit tentang servis yang kami berikan gitu ya di Transjakarta. Jadi ini memang kami punya varian dari segala macam public transport yang ada di Jakarta yang berbasis jalan. Lalu kami juga ini kalau di sini ada 19 operator yang sedang bekerja sama dengan kami. Saat ini kami sudah punya 26 operator yang memang ada di dalam manajemen kami. Ini adalah beberapa services kami yang di atas. Kita punya 8 jenis layanan ini yang mungkin nanti sedikit saya bisa cerita menarik. Kenapa? Karena Transjakarta sendiri sebetulnya secara pembiayaan operasional itu kami mendapatkan PSO Ibu gitu ya Ibu Bapak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun memang bicara metropolitan kita tidak bisa bicara Jakarta saja, kita harus bicara Tangerang, Bekasi, Depok. Dan akhirnya ini yang kita nanti akan coba lihat bagaimana kami mencoba me-reach teman-teman pemerintah daerah di sekitar Jakarta untuk bekerja sama dengan kami. Bagaimana nanti ini bisnis modelnya yang mungkin bisa dicontek gitu ya sama Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Ini adalah coverage area pelayanan Transjakarta di Desember 2022. Jadi alhamdulillah kami sudah mencapai 88,2% cakupan layanan. Jadi yang putih ini yang sampai saat ini masih kami usahakan untuk bisa kami layani. Ya, lanjut. Ini adalah milestone. Jadi sebetulnya kita sudah mulai di tahun 2004 waktu itu. Bentuknya itu adalah BLU atau Badan Layanan Umum di bawah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dan akhirnya kami berkembang di 2014 setelah 10 tahun kita berubah menjadi BUMD atau PT. Lalu di tahun 2020 kita mencapai 1 juta pelanggan. Setelah itu kita COVID jadi ada sedikit memang public transport ini impactnya lumayan ya. Oke, next. Ini sedikit saja passenger profile kami kalau bisa dilihat memang kebanyakan ini adalah untuk bekerja gitu ya. Oke, boleh next. Nah, ini adalah shelters atau stops yang sekarang ada di Jakarta. Jadi kita punya 9 iconic dan integrated karena memang tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul gitu di awal memang sangat kompleks gitu ya public transport di Jakarta dan kuncinya yang nomor 1 adalah integrasi. Kita punya BRT shelter, kita punya non BRT dan kita punya bus stop. Oke, next. Ini kira-kira sebarannya seperti ini. Jadi in total kita ada 267 halte dan 6.000 titik pemberhentian. Ya, berikutnya.
Nah, ini yang mungkin akan menarik nih untuk teman-teman semua di sini gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di bawah Pemprov DKI kami ini ada BUMD, bekerja sama dengan beberapa BUMD lain. Kebetulan kami ini yang paling tua Bapak Ibu gitu ya, Transjakarta ini yang paling tua, lalu di 2018 ada LRT, ada LRT Jakarta dan ada MRT Jakarta. Namun saat ini ternyata transportasi publik itu tidak bisa berjalan sendiri. Kami pemerintah daerah nggak bisa sendirian. Kami harus bekerja sama dengan pemerintah pusat gitu ya. Dalam hal ini BUMN seperti KAI, komuter dan lain-lain. Dan satu lagi, swasta. Ini menjadi kunci penting untuk first mile dan last mile dari public transport. Jadi jangan menganggap bahwa swasta ini adalah saingan sebetulnya. Ini yang kita harus kerjasama dan kolaborasikan. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Jadi kadang-kadang ditanya Transjakarta ini operator ya gitu. Betul, memang kami operator. Tapi sebetulnya ini adalah kontrak skimnya Transjakarta. Ada saat ini 26 kalau saya nggak salah operator yang berada di bawah manajemen kami. Dari mulai bis, pramudi kami sebutnya, lalu ada operation, maintenance dan insurance itu semua mengikuti standarnya Transjakarta. Siapapun operatornya mengikuti standar Transjakarta. Jadi kalau dilihat PPD, Damri, Bayu Holong, Kopaja terakhir, lalu ada dan lain-lain itu semua mengikuti standarnya Transjakarta. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih sebetulnya strateginya? Strateginya itu satu sebetulnya. Kita ini moving people, bukan moving mobil gitu ya atau cars. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu shifting gitu paradigma dan pemikiran kita. Apa sih sebetulnya memindahkan atau memobilisasi manusia ini? Mungkin boleh selanjutnya. Nah, kalau dilihat kita ini biasanya head to head sama KRL gitu ya dari KAI. Ini kalau KRL itu 1,2 juta, kami ini di 1 juta pelanggan per hari. Ini yang kami layani. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebetulnya adalah strategi atau ide besar yang memang kita tawarkan dari Pemprov gitu ya, bahwa expected shifting behavior. Jadi kita harus merubah pola kebiasaannya itu gitu. Jadi behaviornya dari yang awalnya pakai private transport menjadi public transport, dan di 2029 targetnya memang adalah 60% dan saya yakin ini memang ambisius sekali, tapi memang kita perlu untuk bervisi ke sana gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini beberapa kalau bisa dilihat sebetulnya ini adalah beberapa feeder routes. Jadi kami yang tadi saya bicara, kami bicaranya sudah bukan lagi sendiri-sendiri nih, kami harus bicara integrasi. Jadi antara rail based dan road based ini perlu untuk bekerja sama, dan ini yang memang 3 tahun terakhir ini menjadi salah satu program kunci kami gitu ya. Jadi ada feeder-feeder yang kami memang sediakan untuk rail based ini. Lalu satu lagi yang menarik itu sebetulnya adalah selanjutnya. Nah, ini adalah integrasi dengan stasiun-stasiun KAI dan KCI. Di Jakarta sendiri sampai tahun ini sudah ada 9 stasiun yang terintegrasi. Seperti apa bentuknya itu biasanya lewat fisik, lewat plaza. Jadi perpindahan antar moda yang dulu biasanya itu dari KRL mereka akhirnya ya udah deh naik Gojek aja atau naik Grab aja. Ini ternyata bisa kita rangkul sama-sama dan ini bisa kita sediakan berupa dari Transjakarta gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin sedikit cerita aja. Setelah ini lalu apa Transjakarta itu? Kami pertama memang sedang membangun ini di 2023. Kalau nanti Bapak Ibu ada kesempatan ke Jakarta, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa ke kantor kami dan kami akan ajak jalan-jalan gitu ya. Kita lihat beberapa bagaimana perkembangan public transport Jakarta. Lalu koridor 14 yang saya sebutkan tadi, tapi yang sebetulnya ini yang menjadi kunci penting adalah elektrifikasi dari armada-armada kami. Jadi di tahun 2030 kami berprogram untuk 100% seluruh armada kami ini adalah armada bis listrik gitu ya. Sampai tahun ini sudah 180 armada kami ini adalah bis listrik. Oke. Nah, sebetulnya apa sih BRT? Ini saya cepat aja, nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat di beberapa sumber lain gitu ya. Jadi BRT ini kan tadi Pak Andi juga sudah sampaikan, ini salah satu yang paling murah gitu yang bisa kita implementasikan untuk metropolitan level capacities gitu ya. Public transport yang paling murah. Selanjutnya ada 5 prinsip kenapa sih kita harus punya BRT. Nah, ini mungkin yang saya perlu tekankan sedikit ke Bapak Ibu sekalian karena memang sistem BRT ini sudah dicoba untuk diimplementasikan di beberapa kota lain namun gagal.
gitu. Yang pertama, selanjutnya ini adalah dedicated right of way. Ini rasanya sulit sekali. Saya tahu ini sulit, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa berpikir bahwa ini adalah kunci dari BRT. Tapi bukan hanya ini. Kenapa? Karena ketika kita berpikir ini tuh jalan, bukan. Kita harus berpikir bahwa jalan itu adalah rel. Jadi itu adalah dedicated. Itu yang pertama. Ini untuk menghindari mixed traffic. Yang kedua, selanjutnya ini adalah bus alignment. Pasti Bapak Ibu suka nanya, kenapa sih BRT harus di kanan? Boleh nggak sih di kiri? Dan itu yang banyak terjadi kan sebetulnya di kota lain. Kenapa kita di kanan? Mengurangi atau menjauhkan bis ini dari gangguan-gangguan seperti parkir pinggir jalan, lalu belokan-belokan ingress masuk ke dalam kawasan atau tanah orang gitu ya, kafling. Nah ini yang sebetulnya kita hindari, kenapa akhirnya dia ada di sebelah kanan atau ada di median jalan. Selanjutnya, platform level boarding. Ini akan jadi tantangan tersendiri ketika nanti pembangunan infrastruktur. Tapi harapannya sebetulnya ini adalah ketika nanti pelanggan itu boarding, alighting, ini akan lebih cepat sehingga mereka levelnya itu sama dengan bisnya gitu, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya off-board fare collection. Kalau BRT itu beda. Kalau misalnya kita lihat bis reguler itu bayarnya langsung di supir gitu ya. Kalau yang lebih kerennya sekarang istilahnya tap on bus gitu. Jadi dia nge-tap di dalam bis. Kalau ini sekarang kita memang fare paymentnya itu di dalam halte. Kenapa? Untuk memotong atau mempersingkat waktu boarding alighting dari pelanggan sehingga jarak tempuh ini menjadi lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, ini adalah yang mungkin kita perlu kerjasama dengan beberapa SKPD biasanya. Next, ini adalah intersection treatments. Karena biasanya di sini ini adalah kunci di mana biasanya nanti ya crossing lah dan yang lain-lain. Ini adalah kunci penting kalau di Pemprov. Ini saya biasanya nanti harus kerjasama sama kepolisian, sama Polantas, dengan Bina Marga, dengan perhubungan dan lain-lain. Banyak sekali ini hal-hal yang atau stakeholder yang kita perlu engage gitu ya untuk item ini terutama. Oke, selanjutnya. Ini nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada BRT standar yang dikeluarkan oleh ITDP. Gitu, ini bisa kita lihat kira-kira bagaimana implementasinya. Next. Dan apa sih yang sebetulnya ditawarkan BRT selain dari speed? Pertama ada flexible services, multimodal integration, revitalisasi urban area dan compact urban development, greenhouse gas emission dan level of speed capacity passenger. Yang tengah ini yang mungkin menarik, yang tadi menurut saya bisa relate dengan apa yang disampaikan Pak Andi, lalu bapak-bapak sekalian di sini tentang land value capture dan non fare box revenue. Ini ada di poin yang tengah ini sebetulnya. Oke, selanjutnya. Ini mungkin saya bukan mau mengajari Bu, tapi mungkin kita bisa, ini bisa menjadi trigger untuk kita berpikir bersama-sama. Gimana sih cara mengimplementasikan ini? Kalau dilihat ini mungkin saya agak salah ya membandingkan Jakarta dengan Bandar Lampung gitu ya. Seharusnya dengan Lampung ya Pak ya kira-kira. Tapi kita bisa lihat ya, ini sedikit, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada dua hal yang paling penting yang dimiliki oleh Lampung sekarang. Pertama adalah jaringan jalan. Kita semua kota-kota ini pasti punya jaringan jalan. Yang kedua ini yang menarik, ini yang hanya dimiliki di Indonesia itu angkot, existing public transport. Ini yang menjadi sebetulnya adalah jangan dilihat angkot ini sebagai saingan gitu ya atau jadi kayak musuh gitu untuk public transport. Justru ini yang kita harus nanti kolaborasikan dan kerjasamakan. Selanjutnya, nah ada kalau bisa dilihat ini skema aja, 3 jalur itu bisa menjadi 1 jalur gitu. Jadi bagaimana memang murah dan mudahnya sebetulnya converting 3 lajur ini menjadi 1 jalur. Tapi memang kuncinya adalah satu lagi adalah kebijakan politik. Ini yang juga kita perlu gitu ya, komitmen politik ini yang diperlukan. Selanjutnya, nah yang saya bilang tadi, jangan berpikir BRT itu seperti jalan atau bis biasa. Berpikir BRT itu seperti rel gitu. Jadi yang memang harus dedicated, bersih dan lain-lain. Jadi ini harus didukung betul-betul gitu. Selanjutnya, jadi sebetulnya dari jaringan jalan, dari angkot yang kita punya, Bapak Ibu bisa mapping kan, mana yang okupansinya paling tinggi, mana yang frekuensinya paling tinggi, mana yang memang betul-betul banyak diminati masyarakat, itu bisa diangkat untuk menjadi koridor pertamanya Lampung. Dengan semudah itu gitu. Jadi menurut saya ini semua sudah dimiliki oleh kota-kota di Indonesia dan ini bisa diaplikasikan dengan 5 syarat tadi, itu yang harus dipenuhi sebetulnya. Gitu ya.
Tapi ketika di 2018 kami kenalkan direct services, di mana keunggulannya salah satunya adalah mereka tidak merubah pola pelanggan. Ternyata jumlah pelanggan kami meningkat 2 kali lipat sampai bisa 1 juta. Jadi memang kalau saya boleh saran, Bapak nggak usah lagi lah lihat yang ini, tapi Bapak lihat yang ini gitu ya, langsung direct services. Next. Ini kira-kira skemanya nanti bisa dilihat. Next. Jadi memang yang penting ini adalah tidak adanya perubahan pola perjalanan masyarakat. Karena mengubah pola itu sulit gitu ya. Jadi ketika direct services ini bisa diaplikasikan, saya rasa ini akan jadi lebih mudah. Selanjutnya ini adalah 3 infrastruktur utama yang perlu difikirkan ketika kita bicara BRT. Ada lanes atau tadi jalurnya, ada station atau tadi haltenya, lalu ada armadanya sendiri. Dan saya rasa 2 hal ini bisa disediakan oleh pemerintah. Namun yang bus atau yang fleet ini kita bisa kerjasamakan antara private dengan pemerintah. Ya itulah Transjakarta ada di sana sebetulnya. Next. Nah tapi selain 3 itu, ini yang sering dilupakan. Customer journey, ini touch point paling penting dengan pelanggan. Banyak hal-hal atau experience kecil yang awalnya menjadi pain point, ini harus diimprove sehingga ini menjadi opportunity atau potensi-potensi yang bisa kita angkat. Ini cukup banyak, tapi kira-kira bahwa pelanggan itu harus merasa nyaman ketika menunggu halte. Pelanggan itu harus tahu bahwa oh bisa ya 5 menit lagi betulan datang nih. Enggak tiba-tiba 5 menit, tiba-tiba setengah jam. Ya hal-hal seperti ini yang touch point langsung nih ke pelanggan. Oke, 1 menit lagi. Iya Bu. Oke, next. Ini 3 intinya kenapa sih keunggulan BRT itu efisien, cepat dan mudah. Saya rasa tadi saya cukup panjang ya ceritanya, efisien, cepat dan mudah. Next. Nah ini mungkin yang perlu kita bisa pikirkan bersama-sama setelah ini. Yang pertama adalah armadanya mau seperti apa. Apakah kita harus langsung ke bis besar atau kita justru bisa berangkat dari angkot dari existing yang ada. Next. Kami pernah menjajal bahan bakar gas. Sulit untuk menyediakan infrastruktur, sulit untuk sumber gasnya. Sehingga kami sudah tidak melakukan lagi dan saya rasa ini juga tidak perlu didiskusikan kembali karena next. Sekarang yang kami approach banyak itu adalah angkutan kecil. Ini angkot Pak, jadi kalau bapak-bapak ke Jakarta angkot kami alhamdulillah sudah ber-AC gitu ya kan dengan Jakarta yang humid dan ini yang memang akhirnya menjadi kunci utama dari banyaknya pelanggan untuk pindah ke public transport. Dan satu lagi, next ini adalah elektrifikasi. Ini hal yang tidak bisa kita tinggalkan karena electrified vehicles ini sudah di mana-mana dan bukan berarti kita harus membuang yang lama dan membeli yang baru. Kita bisa ada sistem retrofitting gitu ya. Jadi dari bis yang lama yang diesel kita retrofit jadi electrical vehicle. Kira-kira seperti itu. Dan saya rasa sekian dari tepuk saya. tangan Terima kasih. Buat Mbak Ari, luar biasa. Harusnya sesi berikutnya adalah diskusi, tapi para narasumber kita akan berangkat dengan pesawat jam 14. Saya menanyakan kepada Pak Mu, ini sebaiknya bagaimana? Apa kita diskusi? Apa diskusi tetap 10 menit? 15 menit masih keburu pakai for riders ke bandara sudah disiapkan. Baik, para narasumber berkenan 15 menit kita diskusi dengan jaminan tidak ditinggal pesawat. Kemudian saya akan membuka sesi diskusi ini karena hanya 1 sesi dan mohon para penanggap ataupun bertanya boleh dalam singkat gitu ya, langsung kepada siapa akan ditanyakan dan saya akan memilih tiga penanggap dulu. Silakan. Pertama Pak Sarif Mahya. Tapi tidak masuk dalam wilayah teknis ya. Yang sarannya yang ingin saya sampaikan yang pertama itu saya tidak melihat dari paparan yang disampaikan tadi itu studi yang berkaitan dengan analisis resiko kebijakannya, terutama dari aspek political risk, resiko politiknya. Sebab kalau ini tidak dilakukan kajian, saya khawatir ya yang sudah-sudah itu banyak kebijakan yang gagal ya dan tidak berkesinambungan. Jadi ini saya kira menjadi penting ya untuk melakukan kajian dari aspek analisis resiko kebijakannya. Yang kedua, saran saya tadi Pak Sekda, Pak Farijal dengan sangat baik itu mendeskripsikan
tentang implikasi dan berbagai masalah yang terkait dengan konsekuensi kebijakan ini. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan persoalan isu manajemen pemerintahan. Kalau konsepnya masih didasarkan pada manajemen pemerintahan yang rigid dan sama sekali tidak ada perubahan, maka akan secara teknis ya dari sisi implementasi akan kesulitan. Oleh karena itu butuh yang namanya flexible government, pemerintahan yang fleksibel, yang adaptif terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dan saya kira ini butuh terobosan. Kemudian yang ketiga saran saya itu adalah sama sekali juga tadi tidak disinggung aspek ekonomi politik dari kebijakan ini. Untuk kepentingan siapa sebenarnya kebijakan ini? Ya, jadi sepintas dari paparan yang disampaikan tadi ada kecenderungan bahwa kebijakan ini diperuntukkan untuk kelas masyarakat perkotaan, kelas menengah ke atas. Kalau ini yang terjadi, maka ketimpangan, kesenjangan ya antara wilayah itu akan terus berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskusi siang ini aspek sosialnya hampir tidak ada disentuh gitu. Komentar saya adalah hampir seluruh wilayah-wilayah pusat metropolitan sekarang ditinggalkan oleh penduduknya. Semua pindah ke suburban. Kenapa? Ya karena memang tidak manusiawi gitu. Nah seberapa perlu sih masyarakat kita dengan konsep metropolitan ini gitu. Karena saya kira ada dua hal yang mungkin dalam konteks kultur ya yang belum masuk, yaitu persoalan mungkin konsep mentereng tentang metropolitan itu memang konsep yang bisa ditawarkan kalau masyarakat masih berbudaya yang disebut dengan materialis values, menjadikan ukuran-ukuran materi sebagai hal yang penting. Tapi dengan tadi shifting yang dijelaskan oleh Ibu dari Transjakarta, kenapa orang pilih ke public transport? Karena mobil sekarang bukan ukuran kemewahan, tapi penggunaan kendaraan listrik dan sebagainya. Nah sebenarnya seberapa dibutuhkan sih oleh masyarakat dan berapa sebenarnya, karena khawatir saya nanti sama ini sudah dibuat capek-capek mengeluarkan banyak uang akhirnya akan ditinggalkan. Karena pada saat segmen masyarakat berpendidikan menengah ke atas lebih banyak, berpenghasilan menengah ke atas lebih banyak, orang tidak akan memprioritaskan yang fisik-fisik lagi. Tapi dia post materials values, yang dicari adalah tempat tinggal yang enak dan itu di luar kota, tidak di dalam kota. Saya kira komentar saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex Purba, silakan. Terima kasih Bu Citra. Kepada Ibu Arini Lestari Putri dari PT Transportasi Jakarta. Cukup menarik tadi yang sudah disampaikan. Tentu dalam konteks metropolitan Lampung Raya memang tidak bisa apple to apple, 10 juta dengan 1, sekian begitu ya. Tadi Ibu ceritakan 1 Mei 2004 ya, Blok M Kota. Di balik keberhasilan atau capaian terutama tadi dalam konteks jumlah penumpang sudah mencapai 1 juta. Dan jalur yang paling panjang di dunia dan sebagainya. Sedikit tadi Pak Prof dari Bandung juga sudah menyampaikan tentang kelembagaan ya, institusi. Nah dalam konteks Lampung Raya metropolitan, bisakah Ibu ceritakan bagaimana step-step yang harus dilakukan oleh metropolitan ini, khususnya mengenai bagaimana membangun institusi yang kuat, seperti yang Ibu sampaikan tadi, perjalanan panjang Transjakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Baik Bapak Ibu narasumber, ada waktu 2 menit untuk menanggapinya. Dan tadi pertanyaan Pak Alex langsung ke Mbak Ari, jadi nanti kita mohon Mbak Ari yang menjawab atau saya tawarkan kepada narasumber yang lain jika ada yang ingin ditanggapi. Yang hadir memang para senior atau pakar yang juga berpengalaman di bidangnya, sehingga mungkin tidak narasumber jadi tidak perlu menjawabnya. Silakan Mbak Ari. Memang ada kebutuhan dari Transjakarta untuk memenuhi yang namanya
non-fare box revenue atau tadi yang disampaikan oleh Pak Andi gitu, bahwa operasional tidak bisa kita bergantung terus dari subsidi pemerintah. Kalau kita bergantung terus dari subsidi pemerintah, ini tidak akan berkembang. Makanya di 2014 akhirnya kita berubah menjadi PT atau BUMD. Ini akhirnya mereka, PT atau BUMD ini mempunyai kewenangan atau hak untuk mencari profit lah istilahnya, atau cari untung gitu ya. Ini mungkin adalah untuk memboost operasional yang akhirnya terbatas hanya dari subsidi. Akhirnya kita perlu cari akal yang lain untuk dapat keuntungan. Non-fare box revenue ini yang akhirnya mendorong kita untuk membuat PT, dan akhirnya di 2014 menjadi PT, dan sampai sekarang memang 3 tahun terakhir ini non-fare box revenue ini yang menjadi salah satu kunci, karena subsidi kami ini akan dipotong Pak, Ibu gitu ya, segera, sehingga kita perlu cari ekonomi kreatif lah, ini gimana caranya untuk untuk bisa tetap beroperasi. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Ibu Mbak Ari. Sedikit tambahan dari Pak Harigani, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi kalau bicara tentang, saya menanggapi kelembagaan tadi ya, kelembagaan wilayah metropolitan. Kita ingat kalau di Jabotabek itu sejak Impres 1376 di Jabotabek sudah ada kelembagaan metropolitan dibentuk BKSP Jabotabek. Sampai dibubarin itu nggak jalan. Jadi kesimpulannya apa? Kelembagaan itu adalah fungsi daripada kewenangan, kelembagaan fungsi daripada anggaran, kelembagaan fungsi daripada eselonisasi. Jadi kalau BKSP Jabotabek waktu itu pemimpinnya adalah eselon 3, anggarannya terbatas, mereka datang koordinasi ke bupati, ke wali kota, segala macam, ke gubernur, nggak dianggap Pak. Ya kan? Yang bagus misalnya kayak Greater London, Greater Tokyo itu setingkat menteri yang mimpin. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya melihat yang baik adalah ada satu kelembagaan yang cukup efektif di Jabotabek, misalnya BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jakarta. Itu sangat baik, itu di bawah Kementerian Perhubungan, tapi efektif khusus masalah transportasi. MRT, LRT segala macam mereka, itu cukup baik. Dan masuk ke dalam dunia usaha, mereka mengkoordinir sampai ke bawah. Anggaran cukup. Dan terakhir tahun lalu, ATR pemerintah pusat membentuk perbaikan daripada BKSP Jabotabek, namanya Project Management Office Jabotabek. Itu dari beberapa kementerian, tapi ketua hariannya adalah Kementerian ATR. Pimpinannya setingkat direktur, ini lebih tinggi daripada Kasubit tadi. Jadi eselon 2. Juga sudah lumayan naik. Jadi sekali lagi, kalau mau ini, kalau bisa setingkat eselonnya jangan ecek-ecek gitu lah Pak gitu ya. Harus tinggi sehingga mereka kewenangan dan mereka berhadapan dengan para wali kota, bupati, dunia usaha, asosiasi, pengusaha segala macam itu punya harga diri ya kan, dan diterima kalau menghadap dan bisa perintah-perintah, bisa koordinasi. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Harigani. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita. Sangat singkat dan saya harus mengakhiri sesi ini. Jika masih mungkin ada pertanyaan boleh ya Bapak para narasumber, Ibu untuk pakai WA atau jalur lain, email dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup sesi ini, saya akan bacakan ada sedikit, saya nggak tahu ini pantun atau puisi. Apalah artinya kota tanpa penduduknya? Menjawab tadi dari Bu Ari. Kota ini untuk apa? Untuk siapa? Kota indah berbukit dengan pantai menyapa, menunggu sentuhan penataan penuh humaniora. Dapat berjalan gembira di sepanjang trotoar penuh bola-bola. Dapat bersepeda tanpa takut terluka, dapat berpergian dengan bis kota atau kereta, dapat belanja apa saja karena tersedia. Akankah ada metropolitan Lampung Raya? Hai para perencana kota metropolitan Lampung Raya, adakah taman untuk balita? Adakah ruang relaksasi untuk kami para lansia? Apakah kota ini hanya untuk orang muda yang gagah perkasa? Atau kota ini untuk ekonomi belaka? Bandar Lampung 25 Januari. Saya mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat jalan. Baik, untuk Guru Besar ITB yang juga telah bersama kita pada kesempatan kali ini, selaku Sekjen DPP Real Estate Indonesia atau REI, boleh kita beri tepuk tangan juga untuk Pak Harigani yang juga telah memberikan berbagi ilmu kepada kita, yang juga telah memberikan materinya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kepada Direktur Regional 1 Bappenas Bapak Abdul Malik Sadat Idris,
PT Transportasi Jakarta yang juga menjadi narasumber ataupun juga pembicara pada kesempatan kali ini. Baik, mohon izin Pak Farizal dan juga Pak Mulyadi untuk bisa berfoto bersama dengan para narasumber. Rangkaian acara seminar nasional bersama membangun menuju Lampung Berjaya, menangkap peluang dan potensi pengembangan kawasan metropolitan Lampung Raya. Dan akhirnya saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.